Misri, perempuan yang disebut sebagai teman kencan Kompol 1 Madeyogi Purusa Utama, ketahuan bohong memberikan keterangan soal uang yang diterima dari terdakwa pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Hal itu terungkap saat hadir sebagai saksi dalam sidang tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Senin 12 Januari 2026. Kesaksian Misri dihadirkan untuk dua terdakwa yakni Kompol I Madeyogi Purusa Utama dan Gede Aris Chandra Widianto. Dalam persidangan terungkap bahwa Misri menerima uang sekitar 35 juta rupiah dari Kompol Yogi. Jumlah tersebut berbeda dengan isi surat dakwaan yang menyebutkan bayaran 10 juta rupiah per hari. Jaksa penuntut umum Budi Muklis menjelaskan uang tersebut diberikan secara bertahap. Misri pertama kali menerima transfer 2 juta rupiah, selanjutnya ia menerima 10 juta rupiah secara tunai saat bertemu di Gili Trawangan. 10 juta rupiah berikutnya untuk biaya kontrak rumah, lalu sekitar 10 juta rupiah lagi karena saksi tidak jadi pulang selama 2 hari. Totalnya kurang lebih 35 juta rupiah. Selain itu, jaksa juga mengungkap bahwa Kompol Yogi memberikan uang 5,5 juta rupiah kepada perempuan yang merupakan teman kencan terdakwa Gede Aris Chandra Widianto, Meilani Putri. Karena adanya perbedaan keterangan antara dakwaan dan kesaksian di bawah sumpah, jaksa berencana melakukan konfrontasi antara Misri dan saksi lain Meilani Putri yang diperiksa pada waktu terpisah. Sidang pemeriksaan saksi Misri dan Meilani Putri digelar tertutup berdasarkan keputusan majelis hakim yang diketuai lalu Mohsandi Iramaya. Hakim menilai perkara ini mengandung unsur asusila. Dalam perkara ini, jaksa menyebut Misri sebagai saksi mahkota karena berada di lokasi kejadian saat Brigadir Nur Hadi diduga mengalami penganiayaan sehingga meninggal dunia. Korban mengalami luka fatal berupa pendarahan di bagian belakang kepala serta patah pada pangkal lidah. Brigadir Muhammad Nur Hadi diduga tewas akibat penganiayaan saat menginap bersama kedua terdakwa Misri dan Meilani Putri di Gili Trawangan. Peristiwa tersebut terjadi di Villa Tekek The Beach House Resort, tempat Kompol Yogi menginap bersama Misri. Memang ahli saksi. Jadi saksi yang diberkas terakhir, setelah itu agendanya ahli. Nanti kan 9, karena kan termasuk masa penahanan ya. Hari ini memang kita menghadirkan antara lain penyidik yang menangani pertama, salah satunya kan Kasat Reskrim Lombok Utara. Pada saat itu yang melakukan penanganan ya. Pada intinya sama dengan surat dakwaan, seperti bahwa almarhum itu lompat atau pemahaman itu salto. Nah, itu kemudian juga ada meminta untuk menghilangkan video yang ada perempuannya. Terus kemudian tadi karena ini ada tertutup, karena terkait dengan kesusilaan, kemudian juga ada permohonan karena ada perempuan berhadapan dengan hukum juga. Pada prinsipnya tadi dalam surat dakwaan kan 10 juta tarif sehari. Nah, tadi diisikan itu 35 juta. Ya, jadi almarhum terdakwa Yogi memberikan untuk saksi Misri itu kurang lebih 35 juta, 2 juta ditransfer, 10 juta pada saat di hotel, kemudian 10 juta untuk kontrak rumah, terus kemudian 10 juta lagi itu karena 2 hari karena nggak jadi pulang, jadi kurang lebih 35 juta. Kemudian saudara terdakwa Yogi juga memberikan uang ke Putri 5 juta 500. Nah nanti terus karena ada keterangan yang berbeda, nanti saksi Misri kita konfrontir juga keterangannya dengan saksi Misri. Apa keterangan yang perlu dikonfrontir itu bagaimana? Ya antara lain saksi Misri menyampaikan bahwa almarhum atau korban sempat mencium Putri. Itu tapi keterangannya Misri. Tapi nanti si keterangannya Putri itu tidak. Nah, sempat tadi disampaikan, kalau mencium, kenapa kok kamu tidak dicium? Karena kan bahasanya ini pada prinsipnya adalah beberapa inkonsistensi dalam pemberian keterangan. Tapi kan nanti majelis hakim yang akan menilai. Misri mandi di kolam, ya. Kamar mandi udah ditanyakan. Oh, di kamar mandi tadi kita sampaikan
yang bersangkutan nanti kurang lebih 25 menit sampai 30 menit pada saat dipaparkan TKP, isu sama ini menganggap tidak tahu. Tidak tahu terkait itu termasuk sampah yang berserakan tidak tahu. Yang pesen kelapa tidak tahu. Tidak kooperatif berarti. Ya intinya itu akan menjadi penilaian karena kan memang yang bersangkutan kan sebagai obstruction of justice. Nanti kan ada pasal sangkaan itu, nah kita dalami terkait dengan apakah terlibat dalam pembunuhan juga terhadap almarhum. Nah ini memang agak lama ya dari pagi sampai ini, karena ini yang menentukan juga fakta-fakta dalam persidangan. Karena saksi mahkota juga berarti. Ya di 40 menit tapi tadi sidang 30. Kalau ditanya jam, memang dari awal saya berinvestasi saya belum memperhatikan jam ya. Tapi intinya sudah gimana ya saya jelasinnya, sudah hampir dekat-dekat menemukan korban sudah nggak ada. Dari sekitar jam berapa ya Pak? Bisa membantu kasih jawab. Kalau tadi mengenai jam ini belum pasti, cuma mengenai waktunya antara 25 sampai 30 sama sedangkan. Nah tadi juga Misri mempertegas Misri. Jadi sebelum Misri masuk ke kamar mandi, tadi kan ada rekaman CCTV yang memang sebelum masuk kamar mandi itu Haris sempat ada di situ. Kemudian sebelum mandi, Misri sempat membangun dan waktunya cukup lama di situ sampai Yogi bangun. Ada pertemuan Misri dengan Pak Yogi yang terdakwa di Sendigi. Apa itu benar? Benar ya. Apa yang dilakukan? Ya mungkin itu ranahnya lebih kayak sih ya. Memang nggak bisa saja pengen itu sesuai dengan pekerjaan saya. Tidak ada pembicaraan Tidak ada tentang almarhum. pembicaraan apapun terkait dengan almarhum, tidak ada pembahasan apapun terkait dengan almarhum. Dia urusan pribadi pribadi. Berapa lama pertemuan itu? Karena waktu itu seharusnya sebenarnya saya udah balik sih di tanggal 17, tapi karena saya sakit, jadi saya diperpanjang sampai tanggal 18 buat alasan itu. Tidak memanggil. Saya hanya Di dalam aja dulu, nanti baru kita. Kita ikuti anaknya live-nya lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.